Kadang kan dia suka coret-coret gitu kan di dinding. Nah ini nggak masalah dia cat ini. Tinggal semprot aja, beli cairan khususnya, udah bisa bersih lagi. Dia lebih tahan terhadap air, juga terhadap api. Apalagi di bagian kitchen ini kan pasti ada kompor. Jadi ini pilihan kayu yang tepat deh multiplex, terutama pada bagian kitchen set. Halo semua, balik lagi di channel Mitra Bangun Desain. Pada video kali ini, kita akan membahas proyek yang sudah kita kerjakan di kawasan klaster Sentul City, tepatnya di klaster Victoria, yang mana klaster ini menjadi salah satu klaster minimalis favorit, karena posisinya tuh berada di depan area Sentul City. Kalau kalian tahu tuh dekat Ion, IKEA, pasar bersih, pokoknya cukup strategis dari sini. Sebenarnya rumah ini udah dibahas di channelnya Mitra Property Group, tapi di video kali ini kita akan membahas yang berbeda nih teman-teman. Kita akan kulik apa aja sih bahan-bahan material yang digunakan di rumah ini. Penasaran material-material apa aja yang ada di rumah ini? Yuk kita kulik. Rumah ini memiliki luas tanah 90 meter persegi dan luas bangunan 70 meter persegi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, rumah ini bergaya Skandinavian, dimana ciri khas dari Skandinavian tuh tampak fasadnya tuh selalu merucut gitu ya. Dan dari pemilihan warna juga ciri khas Skandinavian, yaitu pemilihan warnanya itu warna-warna yang netral, kayak abu-abu terang atau agak putih. Teman-teman juga bisa lihat nih pada bagian sopi-sopinya, pada sisi kiri ya terdapat kaca, dan di sisi kanan untuk mengisi kekosongannya itu diberi aksen tali air. Cakep gak sih? Cakep ya. Nah, kerennya lagi, rumah ini udah pakai genteng aspal, teman-teman. Dimana genteng aspal tuh ya, dia lebih kuat, lebih tahan lama, dan juga lebih kedap terhadap suara luar. Jadi kalau hujan atau kebisingan apapun itu, kalau kita pakai genteng aspal ini, itu lebih kedap di dalamnya, teman-teman. Rumah ini juga telah menggunakan rangka atap baja ringan, dimana baja ringan selain kuat, dia juga anti rayap. Nah, sekarang kita lihat dari bagian depan dulu deh. Pada bagian carport nih, sudah dilapisin dengan besi wire mesh, yang dimana itu bisa untuk menambah kekuatan dari si bangunan itu sendiri. Apalagi ini bagian carport ya teman-teman, yang dimana mobil kan cukup berat ya, bolak-balik sini, kita berangkat kerja, pulang kerja. Kalau udah dilapisin sama wire mesh, itu jadi lebih kuat dan lebih tahan lama, nggak yang rapuh begitu. Dan bisa dilihat juga nih teman-teman, dari bagian carport ini itu udah dilapisin sama granit motif kasar dengan kombinasi batu alam pada bagian sisi-sisinya. Ini pemilihan yang cukup tepat ya teman-teman, dimana kan bagian carport ini kadang kita nyuci mobil atau motor kan di sini juga ya. Jadi inspirasi juga nih buat teman-teman, bagian carport tuh sebisa mungkin motifnya tuh yang kasar-kasar begini, jadi nggak licin. Rumah ini tuh ya minimalis, cuma bisa memanfaatkan area yang ada. Carport dapat, teras dapat, taman juga dapat teman-teman. Di terasnya sendiri itu menggunakan keramik model motif kayu gitu teman-teman. Ini juga pilihan yang tepat nih buat teman-teman yang mau memilih bahan material yang kelihatan kayu tapi mau tahan lama. Pilihan tepatnya ya ini keramik motif kayu. Karena kalau kita pasang kayu yang beneran, terutama di bagian outdoor kayak gini, itu kan kena lembab atau kena sinar matahari atau air hujan, itu bakal lebih cepat buat keropos. Makanya nih, di rumah ini kita aplikasikan keramik motif kayu. Di fasad ini juga nggak yang monoton gitu teman-teman, jadi dikasih aksen tali air gitu yang nambah keestetikaan dari rumah ini. Nih teman-teman lihat ya,
jendelanya sendiri itu bener-bener full ya dari atas ke bawah dan dominan kaca teman-teman. Jadi nggak ragu lagi deh pencahayaan di dalam. Bisa hemat listrik juga kalau siang itu sih. Ditambah kan dari soket-soketnya juga terdapat kaca teman-teman. Lampu juga sudah memakai model outbow, warnanya warm gitu kan. Jadi makin masuk aja ke konsep dari rumah ini. Yuk teman-teman, yuk kita masuk ya. Nah, pintu depan rumah ini kita pakai kayu meranti teman-teman, yang dimana meranti itu terkenal banget sama kekuatannya, lebih tahan lama, tahan rayap, dan tahan lembab teman-teman. Juga bisa dilihat nih teman-teman dari kusennya juga kita pakai aluminium, yang dimana aluminium itu udah pasti anti rayap teman-teman. Jadi pada bagian pintu ini gak ada tuh yang namanya rayap-rayap ya, dari meranti sampai si aluminiumnya. Nah, ini dia bagian dari ruang tamu dari rumah ini. Jadi bagian atas ini ceilingnya tuh tinggi ya teman-teman, langsung blong ke atas. Cahaya tuh masuk bagus banget sini. Hampir keseluruhan dari rumah ini juga udah pakai lampu LED. Bisa lihat LED downlight. Jadi terlihat lebih modern dan simple. Catnya juga kita pakai yang premium nih teman-teman. Kalau teman-teman tahu merek Jotun mahal tapi emang bagus, terutama buat interior. Dan kalau misalkan punya anak, kadang kan dia suka coret-coret gitu kan di dinding. Nah ini nggak masalah nih cat ini, tinggal semprot aja, beli cairan khususnya, udah bisa bersih lagi. Lantainya sendiri kita pakai lantai dari Valentino Grace teman-teman, yang dimana itu ya cukup berkelas untuk di merek lantai. Dengan motif putih menciptakan kesan yang lebih luas dibanding warna-warna lainnya. Coba teman-teman perhatiin deh, setiap yang warna putih itu pasti kesannya tuh lebih luas gitu. Makanya rumah ini juga kan luas bangunan 70 meter persegi. Tapi karena kita mengaplikasikan dominan warna putih di setiap ruangan ya, jadi kesannya tuh lebih luas aja gitu. Nah, rumah ini juga keseluruhannya itu udah pakai bata merah teman-teman. Yang dimana bata merah itu identik lebih kuat dibanding bata-bata lainnya. Kan sering banget tuh ya, 1-2 tahun tuh kayak ada retak-retak halus. Nah, kalau pakai bata merah ini harusnya sih enggak teman-teman. Dan bata merah ini memiliki kelebihan mampu menahan panas dari luar. Jadi kalau kita membuat bangunan dengan bata merah, bagian ruang dalam itu lebih terasa sejuk. Nah ini dari kamar depan atau mungkin bisa kamar tamu, kurang lebih sama ya. Lantai juga serasi dengan ruang tengah dengan Valentino Grace, motif putih, yang dimana kesan luasnya itu jadi makin dapat ya. Terus di depannya ini ada kamar mandi nih teman-teman. Pintunya itu dominan kaca ya teman-teman. Tapi privacy tetap terjaga karena menggunakan kaca es teman-teman. Cahaya dari luar tetap dapat. Di kamar mandinya sendiri teman-teman bisa lihat dindingnya sudah dilapisin sama keramik Roman teman-teman. Yang kalau teman-teman tahu Roman itu emang kualitasnya itu emang cukup premium teman-teman. Dan di sisi sebelah sini dapat glass block, jadi nggak full dinding semua ya, lagi-lagi untuk memanfaatkan cahaya yang ada untuk masuk ke kamar mandi ini teman-teman. Kita lanjut lagi ke ruang makan atau ruang belakangnya dari rumah ini. Langit-langitnya teman-teman bisa lihat itu modelnya lampunya rada menjorok ke dalam ya, dan dilengkapi oleh lampu downlight. Jadi kesannya tuh beda teman-teman, estetik. Jadi kesan estetiknya tuh dapat teman-teman di sini. Sini juga udah ada kitchen set yang materialnya menggunakan
granit nih teman-teman. Juga kombinasi dengan multiplex. Ini juga bisa buat inspirasi nih buat teman-teman yang mau pilih kitchen set. Itu multiplex pilihan yang bagus sih untuk kitchen. Karena apa? Dia lebih tahan terhadap air, juga terhadap api. Apalagi di bagian kitchen ini kan pasti ada kompor. Jadi ini pilihan kayu yang tepat deh multiplex, terutama pada bagian kitchen set. Pada area ruang belakang ini juga terdapat kamar anak dan sampingnya langsung ke kamar utama dari rumah ini ya teman-teman. Jadi keseluruhan dari rumah ini itu memiliki 3 kamar teman-teman dan 1 kamar mandi. Nah ini ruangan dari kamar utamanya teman-teman. Lebih luas dibanding kamar-kamar lainnya dan terdapat jendela yang langsung terhubung ke laundry room. Nah sekarang kita lihat laundry roomnya yuk. Nah ini dia akses untuk ke laundry roomnya teman-teman. Pintunya pintu kaca es teman-teman. Nah lantainya sama kayak yang di depan, ini menggunakan keramik motif kayu teman-teman. Jadi ya lagi-lagi karena ini laundry room, area yang cukup intens terhadap air. Jadi kalau kalian mau menghadirkan motif kayu di bagian-bagian yang rentan terhadap air, keramik motif kayu itu menjadi pilihan yang terbaik sih. Nah di area laundry room ini itu terdapat, waktu pas kita masuk ya, ada topi-topian yang kurang lebih 1 meter untuk melindungi area, khususnya area sini teman-teman, karena sudah terdapat stop kontak yang dimana untuk mesin cuci. Jadi adanya topi-topian ini cukup berguna sekali nih. Dan ditambah jendela yang tadi kamar utama nih teman-teman, kalau dibuka gitu kan, semisal hujan juga nggak tampias ke dalam. Karena area laundry room ini itu langit-langitnya itu langsung blong. Kenapa? Karena untuk sirkulasi udara dan cahaya juga teman-teman. Di sini juga terdapat jendela nih teman-teman. Jadi walaupun kita masak nih di sini, itu udara tuh langsung ke atas. Nah itulah gunanya open space di setiap rumah, walaupun rumah minimalis sekalipun ya teman-teman. Dinding-dindingnya menggunakan motif kamprot yang dimana estetikannya jadi nambah sama di area laundry ini. Juga nggak lupa ada bak kontrol di sini, karena kan atasnya terbuka ya teman-teman. Jadi semisal air hujan masuk, itu nggak perlu khawatir. Jadi air langsung masuk ke sini teman. Kelebihan material yang kita gunakan dalam proyek kali ini. Kalau teman-teman tertarik atau mau bangun persis kayak rumah ini, itu bisa banget. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi nomor di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kulik-kulik material selanjutnya. Terima kasih.